Pas selesai beres-beres, dia melihat ada perempuan lewat di garasi dan nembus ke dapur. Benar aja, ada kakek-kakek yang jalan. Tapi pas disamperin, kakek-kakeknya ini sudah hilang. Saat ibunya tidur, ibunya mendengar suara orang nangis. Dan itu di balik meja rias kamar ibunya. Pas ibunya lihat, benar aja. Ada perempuan yang duduk di meja rias itu sambil nangis. Ibunya cuma lihat kakinya doang sampai ke setengah badannya dan gak berani lihat sampai ke atas. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya mau dong kalian absen dari mana saja supaya saya mengenal kalian satu persatu. Ini adalah cerita teman kita namanya Ava. Dia mengalami kejadian horor ini saat dia pindah kontrakan. Kalian penasaran dengan ceritanya? Simak sampai habis dan jangan skip videonya. Rincian misteri, mari kita mulai ceritanya. Awal mulanya tahun 2016, Ava dan keluarga harus pindah rumah untuk sementara waktu karena rumah utamanya ini lagi direnovasi. Mau nggak mau harus cari kontrakan untuk tinggal sementara. Setelah beberapa lama nyari, sekitar 1 minggu, akhirnya dapatlah rumah kontrakan ini di daerah Kabupaten Bogor. Rumahnya ini lumayan luas, ada 3 kamar, ada garasi, halamannya juga besar. Dan yang membuat Ava ini cocok adalah dari harganya. Dan harganya ini murah banget. Keluarganya setuju-setuju aja. Pas survei, aman-aman aja, nggak ada masalah apa-apa. Setelah deal, mulailah mereka pindah-pindah. Karena barangnya banyak, proses pindah ini memakan waktu sekitar 3 hari. Yang bikin anehnya, selama mereka beres-beres rumah itu, banyak warga kalau lewat, lihat mereka gitu, memperhatiin mereka. Tiap ada yang lewat, pasti dia noleh ke mereka. Mungkin karena penghuni baru. Setelah selesai selama 3 hari, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Ava dan adik perempuannya ini pergi kuliah. Tapi bapak mereka ini gak ikut pindahan karena lagi tugas di luar kota. Setelah beberapa hari, mulailah kejadian-kejadian horor ini terjadi. Rumahnya ini ada 3 orang, ibunya, Ava, dan adiknya perempuan. Kejadian awal-awal itu, ibunya sering mendengar ada yang jalan di area dapur. Padahal kan Ava dan adiknya sedang kuliah. Nggak mungkin dong ada yang jalan-jalan di dapur. Pas ditengok di dapur, nggak ada siapa-siapa. Ibunya juga sering mendengar ada yang sedang masak di dapur. Tapi posisinya sore hari. Kebetulan kamar ibunya ini dekat dengan dapur. Pas dengar suara itu, ibunya langsung ke dapur nih untuk ngecek. Tapi nggak ada siapa-siapa. Setelah kejadian sore itu, ada kejadian yang sama, tapi malam habis maghrib. Ya ibunya ini mendengar ada yang masak lagi di dapur. Pas dia cek lagi, ya sama aja hasilnya, nggak ada siapa-siapa. Ibunya mulai takut kan di sini, dan dia nge-WA anak-anaknya untuk segera pulang. Pas bilang gitu, Ava nyuruh adiknya untuk pulang duluan. Sebenarnya posisi ini, Ava juga ngekos. Tapi dia itu dalam seminggu cuma 2 hari doang nginap di kosnya. Selebihnya dia harus pulang menemani ibunya dan adiknya. Akhirnya setelah jam 7:30 adiknya pulang, ibunya mendengar ada yang jalan lagi di dapur. Tapi nggak ada siapa-siapa lagi. Cuma itu sih kejadian awal-awal. Kemudian besoknya Ava pulang ke rumah itu. Pada malam harinya Ava mendengar ada orang ngobrol dan berbicara di halaman. Tapi laki-laki, ya kayak orang ngobrol biasa gitu. Di depan kamarnya Ava ini ternyata teras luar. Kalau masuk rumah, di sebelah kiri ada pintu kamar, yaitu kamarnya Ava. Dan jendelanya menghadap ke jalan. Setelah dicek, nggak ada siapa-siapa. Beberapa menit, Ava mendengar ada orang batuk-batuk. Pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Ava ke ruang tamu duduk sebentar karena ingin memastikan itu suara batuknya dari arah mana. Setelah agak malaman di ruang tamu, Ava kembali mendengar suara orang ngobrol di depan teras. Di sini Ava penasaran kan, itu siapa? Kemudian dia ke depan membuka pintu. Sekali lagi, nggak ada siapa-siapa.
Itu sepi banget. Ditambah jarak antara rumah dia dan jarak antara tetangga-tetangga yang lain nggak berdempetan. Terus suara siapa dong? Di sini pelangak-pelongok saja siapa, dan memutuskan kembali ke rumah. Saat masuk ke rumah, hawanya mulai nggak enak, kayak merinding-merinding gitu. Besok paginya mau pergi kuliah, di sini ibunya bilang, jangan pulang malam ya, mama takut sendirian. Mama sering mendengar ada yang bolak-balik di dapur, ada yang masak tapi nggak ada siapa-siapa. Dari sini baru tahulah apa kejadian yang sering dialami oleh ibunya itu. Mulai dari sinilah Afa sudah jarang di kosannya. Dan Afa mau memastikan benar nggak yang dibilang oleh ibunya ini. Beberapa hari kemudian, barulah Afa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Pada malam itu, mereka bertiga lagi nonton TV di ruang tamu. Dan di sini, Afa melihat jam dindingnya itu goyang-goyang sendiri, serta bingkai fotonya itu ikutan goyang. Padahal, kalau kena kipas angin, mana mungkin dong goyang. Di sini Afa mikir, mungkin benar apa yang dibilang mama. Besoknya Afa mendengar jemuran itu goyang sendiri. Tahu kan suara jemuran kalau ditiup angin? Pas Afa lihat di sana nggak ada angin. Di sini ibunya Afa bilang, benar kan kak apa yang mama bilang? Ya Afa nggak bisa ngelak juga karena dia merasakan hal-hal itu. Kejadian aneh lagi, beberapa malam kemudian Afa pulang ke kampus sekitar jam 8-an. Daerah situ emang sepi banget lah malam itu. Kemudian dia ketok rumahnya. Pas ibunya dah bukain, Afa masukin motornya ke garasi. Pas masuk, tutup pintu garasi. Di sini Afa mendengar gembok pagar rumahnya itu gerak sendiri dan goyang-goyang gitu, kena besi. Nyaring banget lah suaranya itu. Pas didatangin, nggak ada apa-apa. Akhirnya Afa kunci gemboknya dan langsung ke rumah. Pernah juga adanya Afa ini pulang kuliah sore-sore, kemudian dia masuk kamarnya. Kebetulan kamarnya ini di balik jendela itu adalah garasi. Pas selesai beres-beres, dia melihat ada perempuan lewat di garasi dan nembus ke dapur. Jadi pintu garasi ini ada dua. Yang pertama dari depan halaman, yang kedua dari dapur. Tanpa berpikir panjang, adiknya Afa ini ke dapur untuk ngecek, tapi nggak ada siapa-siapa. Kemudian dia laporkan ke ibunya, "Mah, adek lihat ada yang lewat di garasi masuk di dapur." Panik kan mereka di sini. Kemudian ibunya nelpon Afa, "Kak, cepat pulang kak. Ini adek melihat ada cewek masuk ke dapur." Tanpa berpikir panjang, Afa langsung balik ke rumahnya. Pas sampai di rumahnya, adek dan ibunya ini sedang nunggu di ruang tamu. Di sini Afa cuma nenangin mereka aja. Ya udah, mungkin adek lagi capek kali. Di hari yang sama pada malamnya, adek dan ibunya ini sudah tidur. Tinggal Afa aja yang belum tidur. Pas di kamar, pas dia nonton TV, dia mendengar lagi seperti kejadian sebelumnya, yaitu dia mendengar suara orang batuk, kemudian suara orang ngobrol, dan karena nggak berani, Afa keluar kamarnya dan ke ruang tamu. Di ruang tamu suaranya ini tetap ada terdengar. Akhirnya Afa di malam itu dia ketiduran di ruang tamu sampai pagi. Karena kalau dia tidur di kamar itu suaranya itu jelas banget. Besoknya Afa nggak cerita apa-apa ke ibunya tentang kejadian malam itu. Seperti biasa, Afa dan adiknya pergi kuliah. Ibunya ini beneran sendiri kan dari pagi sampai sore. Ibunya merasa bahwa dia itu nggak sendirian. Waktu dia nyapu, dia sering nemuin rambut yang diuntel-untel gitu. Awalnya ibu ini ngira itu adalah rambut adeknya. Pas dia negur adeknya, "Kalau nyisir rambut dikumpulin dan dibuang ya dek." "Enggak, rambut adek nggak rontok." Saking seringnya, rambut ini bener-bener gede kalau dikumpulin. Kadang disimpan untuk dikasih ke Afa sebagai barang bukti. Karena hampir semingguan sering nemuin rambut itu, paling sering di bawah TV, di bawah meja makan, dan di belakang pintu. Di sini Afa cuma nenangin aja kan, ya udah mah, kalau nemu rambut lagi dibuang aja, baca bismillah. Terus ketika ibunya sedang nyuci, sedang beres-beres, seperti dibilang tadi, ibu merasa dia tidak sendirian. Dia merasa ada yang mengawasinya di belakang saat dia nyuci. Pas dilihat di belakang, gak ada orang. Pernah ibunya ini saat beres-beres mendengar ada yang bersenandung nyanyi-nyanyi gitu. Itu padahal posisinya siang. Bahkan saat ibunya tidur pun suara senandung itu juga ada.
Suaranya ini dari arah garasi. Ibunya cuma bisa diam aja dong. Yang sering mengalami hal-hal mistis itu, ya ibunya. Karena dia benar-benar seharian di kontrakan. Pas selesai mandi, ibunya nyari sumber suara itu kan, tapi nggak nemu. Lagi asik nyari, ibunya melihat sekilas ada yang masuk ke kamarnya dengan cara nembus. Karena kejadian aneh yang terus-menerus, Ava menelpon ayahnya yang di luar kota. "Pak, ini gimana? Mama sering mengalami hal-hal aneh di sini." "Emang kenapa, Kak? Ada apa?" Diceritainlah satu persatu oleh Ava semua kejadian yang mereka alamin. Bapaknya cuma bilang, "Ya udah, coba ngaji. Kakak jangan lama-lama di kampus dan jangan pulang ke kos dulu. Pulang ke rumah aja temenin mama dan adek." "Iya, Pak. Kakak setiap hari pulang kok." Pernah suatu ketika, jam setengah 6-an, Ava mendengar ada aktivitas mandi di dalam kamarnya. Jadi gini, dari 3 kamar itu, cuman kamar Ava lah yang gedean. Dan di dalam kamarnya itu, ada kamar mandi dalamnya. Dia notice kalau itu adalah adiknya yang mandi. Biasanya, kalau kamar belakang ada yang makai, yang lain itu makai WC di kamar Ava ini. "Mah, ini si adek sudah selesai belum mandinya?" "Itu si adek lagi siap-siap di kamar." Kaget kan Ava di sini. Dia cek kamar adeknya, benar aja. Adeknya sedang di depan cermin, sedang memakai jilbab. Langsung diam kan Ava di sini. Kemudian dia balik ke kamarnya dan membuka kamar mandi. Dan di kamar mandi itu nggak ada siapa-siapa, kosong, nggak ada orang. Di sini Ava nggak berani nih membuka pembicaraan. Dan sepanjang jalan menuju kampus, dia benar-benar memikirkan kejadian hal-hal aneh itu. Beberapa hari kemudian, hal aneh yang sama terjadi. Dan ini yang ngalamin adalah adiknya. Sekitar jam setengah 2 malam, dia mau kencing nih. Adiknya ini pergi ke WC belakang. Dan di sini, adiknya mendengar ada aktivitas seperti orang yang memakai WC. Dia ngira itu ibunya. Karena siapa lagi kan, kalau abangnya kan ada WC dalam. Kemudian dia nunggu sambil senderan di dinding. Nggak lama ibunya nih keluar nih dari kamar dan nyapa dia. "Adek mau ngapain? Mau ke..." Langsung bingung kan adeknya di sini, langsung diam. "Lah, di kamar mandi tadi siapa?" Pas dia cek, bener aja nggak ada siapa-siapa. Di sini adeknya ini langsung ke kamar Ava dan ngebangunin dia. Kemudian Ava nanya, "Ada apa?" "Itu Kak, ada orang di kamar mandi." Pas adek cek sama mama nggak ada siapa-siapa. Langsung Ava bergegas ke kamar mandi untuk ngecek. Dan benar, nggak ada siapa-siapa. Cuman di sini Ava mencium kayak ada bau nggak sedap gitu. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk tidur bersama di kamar si adek. Pagi-paginya ibunya mulai gelisah kan, karena posisinya baru sebulan di kontrakan ini. Dan kejadian horor itu tambah parah. Mau pindah ya sayang banget. Mereka sewanya 1 tahun loh, dan baru kepake sebulan. Beberapa hari kemudian saat malam, jam setengah 12, ibunya tiba-tiba ke kamar Ava. Kak, ada suara orang nangis." Bener aja, ada suara orang nangis. Dan suaranya ini dari arah belakang. Pas ke belakang, ke arah dapur, dicek nggak ada orang. Tapi suaranya ada. Awalnya ngira itu adeknya yang lagi ngigo. Tapi pas ke kamar adeknya itu, adeknya lagi tidur. Ava kembali untuk mencari sumber suara ini. Dan dia menyarinya ke arah jemuran. Bener aja, pas dia ngintip lewat jendela, ke arah jemuran itu, ada orang lewat sekilas. Langsung dong, Ava buka pintu. Dan jemuran di atas itu goyang. Kayak ada yang bekas lewat gitu. Berarti ini fix bukan orang nyata, sudah pasti makhluk halus. Ava kunci pintu dan dia nemuin ibunya. "Yaudah mah, mama tidur aja sama adek." Beberapa hari kemudian ibunya Ava ini sakit, badannya meriang panas. Dan Ava tahu ini saat dia lagi di kampus. Adeknya duluan kan pulang dan mamanya ini dibawa ke klinik. Waktu di klinik ini, dokter di kliniknya cuman ngasih tahu kalau ibunya ini kecapean. Namanya dokter harus dipercaya. Pas dikasih obat, langsung pulanglah mereka. Tapi sudah 4 hari obatnya ini diminum, bahkan mau habis, sakit ibunya ini nggak kunjung membaik. Malah ibunya ini nggak bisa bangun, cuman tiduran aja, udah kayak orang lumpuh gitu. Mau ke kamar mandi pun nggak bisa.
bahkan sambil dibopong kalau mau ke kamar mandi. Alfa niat mau ngajak lagi ibunya ini ke rumah sakit, tapi ibunya nggak mau. Sampai posisinya ini adiknya nggak kuliah. Kalau adiknya yang kuliah, Alfa ambil cuti. Begitu juga sebaliknya, kalau Alfa kuliah, adiknya yang ambil cuti. Karena nggak ada yang nemenin ibunya di rumah. Malam-malam ibunya Alfa ini ngigo, cuma ngomong, jangan. Disamparin Alfa kan, terus dibangunin. Mama kenapa? Enggak kak, mama mimpi nggak enak. Nah, pas mamanya sakit udah 10 harian, ayahnya Alfa ini nyuruh Alfa untuk ngajak ibunya ke rumah sakit. Pas sudah dibawa ke rumah sakit lagi, ya sama aja hasilnya. Bahwa ibunya ini hanya kecapean, kata dokter-dokter di sana. Tapi dokternya cuma ngasih infus 1 kali doang sih. Setelah diinfus dan infusnya habis, dokternya cuma ngasih tahu kalau mereka itu sudah boleh pulang. Ya sama aja, pas sampai di rumah, ibunya kayak orang lesu, kayak orang lemah gitu. Akhirnya Alfa nelpon ayahnya dan menceritakan semuanya. Ayahnya bilang nih, coba deh kak, panggil ustadz yang ada di daerah situ. Siapa tahu bisa ngobatin. Nah, akhirnya Alfa nanya kan ke tetangga sekitar. Itu pertama kalinya Alfa bersosialisasi dengan tetangganya dari pertama pindah. Alfa ini sebenarnya bukan orang yang antisosial atau apa. Cuma tetangganya aja yang nggak pernah nyapa mereka. Akhirnya adalah seorang ustadz. Dan ustadznya ini langsung datang ke rumah. Ustadznya bilang bahwa ibunya ini ada yang nempelin. Dan kaki ibunya ini ada yang meluk perempuan. Terus Alfa ini dikasih bacaan-bacaan oleh sang ustadz. Ustadznya datang ke rumah itu bahkan 4 kali dalam seminggu sambil ngecek kondisi si ibu. Akhirnya setelah 2 minggu, keadaan ibu mulai membaik, udah bisa bangun. Dan beberapa hari kemudian sudah bisa berberes-beres rumah. Alfa senang kan karena ibunya sudah sembuh. Nah, di proses ibunya ini mulai membaik, Alfa merasa ibunya ini makin parah. Bukan makin parah sakitnya, tapi kesensitifannya terhadap makhluk gaib itu. Pas ibunya masak, dia kembali mendengar suara cewek bersenandung ini. Dan itu dari arah garasi. Sering banget terjadi. Dan ibunya ini laporan terus ke anak-anaknya. Kak, mama dengar suara lagi nih. Ya udah mah, jangan lupa baca surah-surah yang dikasih oleh ustadz itu ya. Tiba-tiba malamnya sekitar jam 2:30, klakson motor Alfa ini bunyi sendiri sampai 7 kali. Padahal kan motornya ini di garasi dan kuncinya pun nggak ditinggal. Akhirnya Alfa keluar kamarnya dan nyamperin adeknya, tapi adeknya lagi tidur. Kemudian dia ke kamar ibunya dan ibunya ini sudah duduk. Mah, dengar nggak? Iya, mama dengar. Akhirnya Alfa ke garasi lewat pintu dapur kan, dan motornya ini nyala, lampunya juga nyala. Ini itu dikunci. Dan ada tutupan kuncinya. Gimana ceritanya itu bisa nyala? Nah, besoknya aktivitas seperti biasa, berangkat kuliah. Alfa bilang ke adeknya, Dek, lu kan cuma 1 mata kuliah nih. Kalau bisa, pulang cepat-cepat ya ke rumah, temanin mama. Soalnya gua sampai malam nih. Ya bang, siap. Pas udah siang, adeknya pulang ke rumah kan. Kak, mama nulis kunci di mana ya? Terus Alfa ngirim foto, tempat kebiasaan naruh kunci. Akhirnya adiknya masuk lewat pintu garasi, ke kamar ganti baju, kemudian ke ruang tamu. Pas lagi nonton TV, ibunya keluar dari kamar. Ih, ada mama. Tadi adik ngetuk-ngetuk nggak dikeluarin. Sambil salim kan adiknya ke mamanya ini. Seperti biasa, ibunya ke dapur, aktivitas seperti biasa. Dan si adik lanjutin nonton TV. Terus setelah dari dapur, ibunya ke kamar lagi kan. Sebelum maghrib, ada yang ucap salam di luar. Assalamualaikum, Dek, udah pulang. Kaget di sini adeknya. Mah itu, Mama. Iya, Dek, bukain, Dek. Langsung dong dia bukain pintu depan karena ibunya ini melihat wajah anaknya yang panik. Dia nanya, "Adek kenapa?" "Mama, ke kamar Mama yuk." Sambil jalan ke kamar dan bukain pintu, ternyata nggak ada orang. "Kenapa, Dek?" "Nggak, Mah, nggak apa-apa." Dia nggak menceritakan kejadian itu, tapi dia langsung ngechat abangnya. Akhirnya Alfa pulang dan diceritakan oleh adeknya. Yang awalnya ibunya doang yang pengen pindah, si adeknya juga ingin pindah. Lagi-lagi Alfa mikir bahwa mereka itu sewanya 1 tahun ke depan. Dan kalau pindah pun capek banget, perlu berhari-hari untuk kemas barang mereka.
Afa cuma ngasih tahu untuk sabar aja. Ya udah sabar aja dek. Gua janji deh gak pulang malam lagi. Akhirnya setelah kejadian itu, Afa gak pernah pulang malam lagi. Waktu libur gak kuliah, Afa seharian kan di rumah. Dia mendengar ada yang jalan di teras, tapi pakai sendal. Dan itu kejadiannya saat Afa di dapur. Pas menjelang maghrib, Afa izin keluar mau beli sesuatu. Mah kakak mau keluar ya, mau beli sesuatu. Mama ikut, mama ikut. Enggak, ini bentar doang kok. Pokoknya mama ikut. Saking takut ibunya ini berada di rumah ini. Pas di jalan, ibunya bilang, Kak, tadi pas di rumah mama dengar ada yang jalan di garasi. Itu kakak ya? Diam kan Afa di sini. Dan dia yakin bahwa yang dia dengar itu adalah kenyataan. Afa nggak mengiyakan dan bilang, enggak, mungkin itu salah dengar kali. Pas balik ke rumah, Afa ini lagi di kamarnya. Mendengar ada orang jalan lagi pakai sendal, tapi di samping kamarnya. Pas buka jendela, benar aja ada kakek-kakek yang jalan. Kemudian Afa keluar mau nyamperin, tapi pas disamperin kakek-kakeknya ini sudah hilang. Di bulan ketiga, ibunya Afa mendengar ada yang masak. Ini kejadiannya siang, anak-anaknya pada kuliah kan. Dia ke dapur untuk melihat, dan benar aja di dapur ada cewek yang sedang masak dan membelakangi si ibu. Langsung shock ibunya di sini dan langsung ke ruang tamu. Ibunya langsung nelpon anaknya dan si Afa ini nggak berpikir panjang, langsung pulang ke rumah. Di sini ibunya menceritakan kejadian itu. Perempuan yang ibu ini lihat sebelumnya ini pakai baju putih, lusuh dan rambutnya panjang. Di sini Afa makin kasihan sama ibunya karena yang sering mengalami hal-hal mistis ini adalah ibunya. Di sini lagi-lagi ibunya bilang, ayo kak pindah. Dan Afa mikir lagi dong di sini, rumah masih sisa 9 bulan. Apa iya memang harus pindah? Ya udah mah sabar, sholat dan ngaji ya. Perbanyak doa. Kalau Afa sama adiknya mengalami hal mistis, mereka saling keep dan jangan sampai ibunya tahu. Tapi kalau ibunya yang mengalami, dia langsung cerita ke anak-anaknya. Jadi adiknya ini sering kesuges dengan ibunya ini. Bahkan si Afa pun serba salah nih. Dia juga takut di sini. Suatu malam ibunya tidur. Saat malam itu, ibunya menjerit sejerit-jeritnya dan dia langsung menyamperin ibunya. Saat ibunya tidur, ibunya mendengar suara orang nangis dan itu di balik meja rias kamar ibunya. Pas ibunya lihat, benar aja ada perempuan yang duduk di meja rias itu sambil nangis. Ibunya cuma lihat kakinya doang sampai ke setengah badannya dan gak berani lihat sampai ke atas. Dia pakai baju warna putih. Ibunya 5 menitan itu nggak bisa gerak sama sekali. Pas udah 5 menitan, barulah ibunya teriak sekencang-kencangnya sampai kedengaran sama Afa. Akhirnya dibawa ke ruang tamu. Ibunya bercerita sambil nangis-nangis. Ya lagi-lagi ibunya pengen pindah. Ya udah mah, kalau pengen pindah tunggu dulu ya mah. Kakak cari dulu rumahnya. Karena nyari rumah nggak bisa cepat-cepat. Sampai mamahnya bilang, ya udah kak, kakak nggak usah kuliah dulu sampai dapat rumah. Ya udah mah, sabar ya. Terus Afa langsung ngontak ayahnya. Wah, ini mama pengen cepat-cepat pindah, gimana? Emang separah apa sih kak? Ayahnya bingung kan? Emang separah apa sampai mau pindah? Ayahnya juga belum pernah meniduri rumahnya karena lagi di luar kota dan belum pulang. Terus gimana pak? Ya udah kamu ikutin kata mama aja. Tapi di sini Afa kesusahan nyari rumah. Banyak sih rumah, tapi yang cocok itu dan menampung mereka dengan banyaknya barang itu susah. Selama 2 minggu mencari rumah dan selama 2 minggu itu sampai akhirnya alhamdulillah mereka dapat rumah yang pas dengan mereka. Mah, ini kakak dapat rumah nih, tapi nego-nego duluan. Gak apa-apa kak, mahal dikit gak apa-apa. Posisinya si Afa lagi ujian, jadi dia pengen fokus dulu sebelum pindah. Selesai jadi ujian, mereka langsung cabut ke rumah itu. Selama ujian kan, Afa sembari beres-beres kamar. Di situ tetangga-tetangganya mulai ngomong sama mereka. Ah, barangnya mau diloakin ya? Itu di depan ada yang nampung loak. Enggak bu, ini pengen pindah aja. Kenapa? Udah nggak kuat ya? Hah? Maksudnya bu? Langsung notice kan si Afa di sini. Akhirnya Afa ke rumah ngajak ibunya ke PRT. Sekalian niat mau pamitan karena 3 hari ke depan mereka sudah tidak ada lagi di rumah itu. Pas pamitan Afa menanyakan tentang rumah itu ke Pak RT. Pak RT-nya cuma cerita kalau rumah itu sudah 3 tahun kosong. Pemiliknya si bapak ini yang sudah meninggal.
Dan sekarang yang memiliki itu adalah istrinya. Dulu rumah ini pernah ada kejadian. Anak perempuan mereka gantung diri di kamarnya. Dan kamarnya itu adalah kamar milik si mamahnya. Bapaknya cerita lagi, kalau si bapaknya yang bunuh diri ini, dia depresi. Dia nggak mau masuk ke rumah itu karena kebayang-bayang sama anaknya. Sebelum dia meninggal, selama 4 bulan, dia menghabiskan waktu di teras rumah. Dan sampai 4 bulan itu, akhirnya dia meninggal karena depresi. Ava notice dong, mungkin yang dia dengar selama ini, ada kakek-kakek yang lewat, ada suara orang batuk, itu adalah arwah dari bapaknya ini. Dan setelah pamitan, 3 hari ke depan, mereka sudah tidak menempati rumah itu lagi. Begitulah ceritanya dari Rintihan Misteri. Kalau kalian suka, tinggalkan like-nya dan jangan lupa subscribe. Serta kalau kalian punya cerita horor yang menarik, kalian bisa kirim ke email saya yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.